Halo Mal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbagi yaitu bagaimana cara menghitung tetesan dalam terapi cairan infus pada pasien. Sebelum saya membahas bagaimana perhitungan tetesan terapi cairan infus, selanjutnya harus kita pahami beberapa hal dalam pemberian terapi cairan infus. Yang pertama di sini adalah terapi atau tetesan cairan infus diberikan tidak sembarangan ya. Jadi tetesan infus diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien dan kondisi pasien. Oke, selanjutnya apabila ada pasien melihat tetesan infusnya lambat, maka jangan mengatur tetesan infus sendiri ya, maka akan sangat berbahaya, akan berdampak buruk pada kondisi pasien yang masih dalam tahap perawatan. Jadi apabila melihat tetesannya lambat, pasien atau keluarga pasien dapat menghubungi petugas yang sedang berjaga atau ketika petugas yang akan melakukan pemberian terapi cairan infus di awal bisa dijelaskan kepada pasien atau keluarga pasien bahwa tetesan infus yang diberikan ini adalah sesuai dengan kebutuhan pasien. Namun apabila tetesannya tidak mengalir atau tidak menetes, pasien atau keluarga pasien dapat menghubungi petugas yang sedang berjaga. Oke, selanjutnya di sini akan saya jelaskan bagaimana rumus perhitungan dalam terapi tetesan cairan infus. Simak videonya. Oke teman-teman, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara menghitung tetesan cairan infus. Oke, yang pertama di sini infuset dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada infuset makro, yang kedua ada infuset mikro. Untuk infuset makro itu yang biasa digunakan pada pasien dewasa, sedangkan untuk infuset mikro itu yang biasa digunakan pada pasien anak-anak dengan berat badan di bawah 8 kilo, pasien bayi, pasien gangguan jantung atau gangguan ginjal. Selanjutnya untuk infuset makro itu dibagi menjadi dua jenis ya, tergantung dari mereknya. Di sini ada merek dari Otsuka dan ada merek dari Terumo. Apa yang membedakan di sini? Untuk infuset makro dari Otsuka itu faktor tetesnya adalah sebanyak 15 tetes. Maksudnya faktor tetes di sini adalah dalam 1 cc atau dalam 1 mili itu faktor tetesnya adalah sebanyak 15 tetes. Sedangkan untuk infuset makro dari Terumo itu faktor tetesnya adalah 20 tetes. Berarti dalam 1 cc atau dalam 1 milinya adalah faktor tetesnya adalah sebanyak 20. Ini dari infuset makro ya. Selanjutnya dari infuset mikro itu faktor tetesnya sudah ditetapkan dalam 1 cc atau 1 milinya yaitu sebanyak 60 tetes faktor tetesannya. Oke, selanjutnya di sini kita ke rumus perhitungan tetesan cairan infus. Untuk rumusnya di sini tergantung dari teman-teman ya, instruksinya seperti apa. Misalnya di sini teman-teman mau mencari atau mau menghitung jumlah tetesan per menitnya. Jadi di sini apabila teman-teman mau mencari jumlah tetesan per menitnya, teman-teman dapat menggunakan rumus yang pertama ini. Di sini rumusnya adalah jumlah kebutuhan cairan pasien dikali faktor tetes dibagi lama pemberian waktu dalam jam dikali 60 menit. 60 menit ini dari mana? Karena dalam 1 jam adalah 60 menit. Selanjutnya apabila lama pemberian atau waktu pemberiannya dalam menit, jadi teman-teman dapat gunakan rumus yang ini. Jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dalam menit. Karena ini sudah menit, jadi teman-teman tidak perlu kali 60 menit lagi ya. Oke, selanjutnya kita ke rumus yang nomor 2. Apabila instruksinya di sini teman-teman mau mencari atau mau menghitung lama pemberian dalam jam. Misalnya pasien harus menghabiskan cairan 2 botol, harus habis dalam berapa jam. Nah, itu teman-teman dapat menggunakan rumus yang nomor 2 ya. Rumusnya yaitu jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi tetesan yang ditentukan ya waktu dalam jam dikali 60 menit. Oke, selanjutnya kita ke rumus yang nomor 3. Apabila di sini teman-teman mau mencari atau mau menghitung jumlah cairan atau volume cairan, rumusnya adalah jam dikali tetesan yang ditentukan dikali 60 menit dibagi faktor tetes. Ini adalah rumus yang nomor 3. Oke, selanjutnya di sini akan saya kasih contoh ya teman-teman. Di sini ada sebuah contoh kasus ya. Oke, misalnya seperti ini. Ini contoh yang pertama. Pasien Nyonya A membutuhkan cairan infus RL yaitu sebanyak 1000 cc atau 1000 mili harus habis dalam waktu 10 jam menggunakan infuset Terumo. Berapakah jumlah tetesan setiap menitnya? Oke, untuk inti dari kasus yang nomor 1 di sini yaitu adalah kita disuruh mencari berapa jumlah tetesan setiap menitnya. Jadi teman-teman bisa lihat
rumusnya yang digunakan yang mana ya. Apabila disuruh mencari jumlah tetesannya per menit berapa, jadi teman-teman harus menggunakan rumus yang pertama ini. Oke, kita coba jawab ya. Di sini pasien membutuhkan cairan RL yaitu 1000 cc ya. Oke, rumusnya adalah jumlah kebutuhan cairan pasien di sini sudah kita ketahui 1000 cc ya. 1000 cc. Rumusnya adalah dikali faktor tetes, dikali faktor tetesnya Terumo. Terumo berapa faktor tetesnya? Yaitu 20 ya. Oke, selanjutnya kita kali 20. Selanjutnya rumusnya dibagi waktunya di sini harus habis 10 jam. Jadi 10 jam dikali 60 menit. 60 menit. Oke. Jadi 1000 dikali 20 yaitu sama dengan 20.000. Oke, 10 dikali 60 sama dengan yaitu 600. Jadinya 20.000 dibagi 600 yaitu sama dengan 33,3 ya, atau kita bulatkan yaitu 33 tetes per menit. Oke, jadi jawabannya adalah pasien Nyonya A, jumlah tetesan per menitnya yaitu sebanyak 33 tetes. Oke, ini adalah contoh yang pertama yaitu menggunakan rumus yang pertama ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang nomor 2 ya teman-teman. Di sini pasien Tuan H membutuhkan cairan infus NaCl yaitu sebanyak 500 cc diberikan dengan aliran 20 tetes per menit menggunakan infuset Otsuka. Berapa jam yang dibutuhkan sampai cairan tersebut habis? Nah, di sini teman-teman harus perhatikan. Di sini adalah instruksinya berapa jam yang dibutuhkan agar cairan tersebut habis ya. Oke, jadi rumusnya kita lihat di sini adalah mencari atau menghitung lama pemberian dalam jam. Jadi teman-teman dapat gunakan rumus yang nomor 2 ini. Oke, kita jawab. Di sini rumusnya jumlah cairan yang dibutuhkan yaitu 500. Selanjutnya dikali faktor tetes, dikali di sini menggunakan infuset Otsuka. Otsuka faktor tetesnya yaitu adalah 15, berarti dikali 15. Selanjutnya dibagi tetesan yang ditentukan. Nah, tetesan yang ditentukan di sini adalah 20 tetes. Di sini sudah kita ketahui yaitu 20 tetes ya. Selanjutnya rumusnya dikali 60 menit. Dikali 60 menit. Oke, kita jawab. 500 dikali 15 yaitu sama dengan 7.500 ya. Selanjutnya kita bagi 20 kali 60 yaitu sama dengan 1.200. 7.500 dibagi 1.200 itu sama dengan 6,25 atau kita bulatkan menjadi 6 jam. Oke, jadi di sini pertanyaannya berapa jam yang dibutuhkan sampai cairan tersebut habis pada pasien Tuan H, yaitu adalah dalam waktu 6 jam. Nah, ini adalah contoh untuk yang nomor 2 ya. Jadi teman-teman harus perhatikan instruksinya, dicari tetesan per menit atau lama pemberian dalam jamnya ya. Oke, selanjutnya di sini kita ke contoh yang nomor 3. Pasien anak L membutuhkan cairan infus RL yaitu 500 cc atau 500 mili. Harus habis dalam waktu 12 jam. Berapakah jumlah tetesan setiap menitnya? Oke, untuk kasusnya yang nomor 3 di sini adalah pasien anak ya. Jadi kalau untuk pasien anak di sini kita menggunakan infuset mikro. Jadi rumusnya adalah tetap sama saja seperti kasus yang nomor pertama. Cuma yang membedakan adalah faktor tetesnya. Infuset mikro di sini yaitu adalah 60 tetes ya faktor tetesannya. Jadi rumusnya sama saja ya. Oke, kebutuhan cairan pasien itu adalah 500. Dikali faktor tetesnya mikro ya karena anak-anak yaitu dikali 60 dibagi lama pemberiannya adalah 12 jam. Berapakah jumlah tetesan setiap menitnya? Oke, 12 jam dikali 60 menit. Oke, 500 dikali 60 yaitu sama dengan 30.000 dibagi 12 kali 60 yaitu sama dengan 720. 3000
30.000 dibagi 720 yaitu sama dengan 41,6. Atau kita bulatkan karena ini komanya di atas 5 yaitu 42 tetes per menit. Oke, jadi teman-teman, kebutuhan cairan pasien anak L di sini dalam waktu 12 jam yaitu jumlah tetesan per menitnya adalah sebanyak 42 tetes per menit. Oke, itu adalah rumus perhitungan ya teman-teman dalam tetesan cairan infus. Jadi teman-teman harus pahami infuset yang digunakan, makro atau mikro. Selanjutnya apabila menggunakan infuset makro, teman-teman harus ketahui faktor tetesannya menggunakan infuset makro yang Otsuka atau yang Terumo. Di sini akan menentukan faktor tetesannya ya. Oke, selanjutnya misalnya di sini kita instruksinya yaitu sudah mengetahui tetesan per menitnya yaitu sebanyak 20 TPM ya, 20 tetes per menit. Selanjutnya bagaimana nih untuk menghitung dalam 1 menit agar 20 tetes. Jadi di sini teman-teman kita harus ketahui. Jadi rumusnya adalah dalam 1 menit itu ada 60 detik. Jadi caranya 60 detik dibagi 20 yaitu 60 detik dibagi 20 ya. Nah, 60 dari mana? Karena kan 20 tetes per menit dalam 1 menit itu ada 60 detik. Agar dalam 1 menit itu sebanyak 20 tetes, bagaimana caranya ya? Itu yang sering kita temui ya. Instruksinya misalnya 15 TPM, 20 TPM. Nah, agar dalam 1 menit itu 20 tetes per menit, bagaimana caranya ya? Jadi kita perkecil lagi, dalam 1 menit itu adalah 60 detik. 60 detik dibagi 20 tetes, yaitu jawabannya adalah 3 ya. Berarti dalam 3 detik itu adalah 1 tetes. Dalam 6 detik berarti 2 tetes. Nah, seandainya perintahnya adalah 15 TPM, 15 TPM tetes per menit dalam pemberian cairannya. Bagaimana caranya dalam 1 menit itu 15 tetes? Ya udah, dalam 1 menit itu adalah 60 detik dibagi 15 TPM. Ya kan? Jadi 60 detik dibagi 15 itu adalah sama dengan 4. 4 detik ya. Ini 3 detik. Ini 4 detik. Oke, jadi agar dalam 1 menit itu 15 tetes, yaitu kita dalam 4 detik ini adalah menetes 1 kali. Oke, ini kalau untuk instruksinya kita sudah mengetahui perintahnya 20 TPM atau 15 tetes per menit. Ini adalah caranya bagaimana kita untuk menentukan tetesan dalam 1 menitnya agar menetes sebanyak 20 kali ya. Jadi kita harus perkecil lagi satuan hitungannya dari menit ke detik. Oke, demikianlah teman-teman bagaimana rumus perhitungan pada tetesan terapi cairan infus. Semoga informasi ini dapat membantu dan bermanfaat. Apabila dalam penjelasan saya ada yang kurang dan apabila teman-teman ada yang belum paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.